Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Wiranto lagi dengan NIM R1C1230919 jurusan Teknik Geologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Geologi Bawah Permukaan yang berjudul Tahapan Pengeboran Migas dan Sumber Daya Mineral. Langsung saja. Jadi dalam tahapan pengeboran itu yang dimana ada definisi dan tujuan pengeboran dan tahapan utama pengeboran, jenis-jenis metode pengeboran. Jadi pengertian pengeboran itu sendiri yaitu pengeboran merupakan salah satu tahap penting dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam karena digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan serta menentukan keberadaan dan potensi sumber daya seperti minyak, gas, bumi, mineral, air tanah, dan panas bumi. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan pengeboran harus direncanakan dengan baik, mulai dari um, studi geologi, pemulihan metode, persiapan alat, hingga pengendalian keselamatan kerja agar proses pengeboran berjalan efektif dan minimalisirkan risiko teknis maupun dampak lingkungan. Selain itu, perkembangan teknologi pengeboran modern telah meningkatkan efisiensi operasi melalui penggunaan peralatan otomatis, sistem monitoring digital, dan pengontrol tekanan yang lebih akurat sehingga kegiatan pengeboran menjadi lebih cepat, aman, dan ekonomis. Jadi dalam tahapan pengeboran itu sendiri ada uh, ada beberapa yang itu ada analisis data geologi dan geofisika. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data geologi serta geofisika untuk memahami kondisi bawah permukaan bumi. Data geologi meliputi jenis batuan, struktur geologi, dan mineralisasi, sedangkan data geofisika diperoleh dari metode seperti seismik, gravitasi, magnetik, atau geolistrik. Dan yang kedua itu ada penentuan target pengeboran. Setelah data dianalisis, langkah berikutnya adalah menentukan target pengeboran. Target dapat berupa lapisan yang diperkirakan mengandung minyak, gas, mineral, air, tanah, sumber daya bumi. Penentuan target dilakukan berdasarkan interpretasi data geologi dan geofisika sehingga titik pengeboran memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Di situ ada pemilihan metode dan alat bor. Metode dan alat bor ini di pengeboran dipilih sesuai kondisi geologi, jenis batuan, kedalaman target, dan tujuan pengeboran, misalnya kepada eksplorasi minyak, mineral sering digunakan core drilling untuk memperoleh sampel inti batuan, sedangkan migas digunakan rotary drilling. Selain metode dipilih pula jenis mata bor, rig, pompa, lumpur, casing, dan peralatan pendukung lainnya. Itu ada perhitungan biaya resikonya, yaitu tahap ini bertujuan untuk memperkirakan seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengeboran, mulai dari mobilisasi alat, operasi rig, bahan bakar, lumpur, bor, hingga tenaga kerja. Selain itu dilakukan analisis risiko terhadap kemungkinan masalah teknis, kecelakaan kerja, kerusakan alat, tekanan informasi tinggi, maupun dampak lingkungan. Pengeboran pada pengeboran permukaan merupakan tahap awal pengeboran yang dilakukan untuk membuat lubang pada bagian dekat permukaan bumi. Tahap ini bertujuan menembus lapisan tanah penutup dan batuan dangkal agar dapat dipasang casing permukaan. Yang kedua itu ada sirkulasi lumpur pengeboran. Lumpur pengeboran adalah fluida khusus yang disirkulasikan selama proses pengeboran melalui pipa bor dan kembali ke permukaan melalui anulus. Fungsi utamanya yaitu lumpur pengeboran yaitu mendinginkan dan
melumasi mata bor dan mengangkat serpi batuan hasil pengeboran, menjaga kestabilan dinding sumur, serta mengontrol tekanan fluida dari formasi bawah permukaan. Pemasangan casing. Casing adalah pipa baja yang dipasang pada dinding lubang bor untuk menjaga kestabilan sumur dan mencegah runtuhan batuan. Setelah itu ada pengontrol tekanan formasi yang selama pengeboran tekanan dari fluida bawah permukaan harus dikendalikan agar tidak terjadi sumberan air blowout. Pengontrolan tekanan formasi dilakukan dengan mengatur berat lumpur pengeboran sehingga tekanan hidrostatik dapat menahan tekanan dari formasi batuan. Jadi masuk pada pengeboran migas. Pengeboran migas merupakan kegiatan pengeboran yang dilakukan untuk mencari dan mengevaluasi, memproduksi minyak serta gas bumi dari bawah permukaan bumi. Kegiatan ini dimulai dari tahap eksplorasi untuk menemukan cadangan hidrokarbon hingga tahap produksi untuk mengalirkan minyak dan gas ke permukaan. Dalam pelaksanaannya, pengeboran migas memerlukan teknologi tinggi karena kondisi bawah permukaan memiliki tekanan dan temperatur yang sangat besar. Berbagai peralatan modern digunakan seperti rig pengeboran, sistem lumpur bor, sensor digital, hingga blowout preventer (BOP) untuk menjaga keamanan operasi. Jadi dalam tahapan pengeboran migas yaitu ada survei geologi dan seismik, yang dimana tahap awal pengeboran migas dimulai dengan survei geologi dan seismik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi serta menentukan lokasi yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi. Kedua itu ada drilling dan casing. Drilling merupakan proses pengeboran sumur menggunakan rig dan mata bor hingga mencapai lapisan target yang mengandung hidrokarbon. Selama pengeboran digunakan lumpur bor untuk mengangkut cutting, menjaga kestabilan lubang bor, dan mengontrol tekanan informasi. Setelah mencapai kedalaman tertentu, dilakukan pemasangan casing, yaitu pipa baja yang berfungsi dan memperkuat dinding sumur dan mencegah runtuhan, melindungi lapisan air tanah, dan mengontrol aliran fluida dan formasi batuan. Yang ketiga itu ada well logging. Well logging adalah kegiatan pengukuran dan pencatatan visi batuan di dalam sumur menggunakan alat khusus yang diturunkan ke lubang bor. Data logging digunakan untuk mengetahui jenis batuan, porositas, permeabilitas, kandungan fluida, serta ketebalan lapisan reservoir. Yang keempat itu ada compilation dan production testing. Compilation merupakan tahap penyelesaian sumur setelah pengeboran selesai agar sumur siap diproduksi. Pada tahap ini dilakukan pemasangan tubing, perforasi casing, dan peralatan produksi lainnya untuk mengalirkan minyak dan gas ke permukaan. Setelah compilation dilakukan production testing untuk menguji kemampuan sumur dalam menghasilkan hidrokarbon. Lanjut. Peralatan pada pengeboran migas yaitu ada rig pengeboran. Rig pengeboran adalah peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan pengeboran untuk membuat lubang bor ke dalam bumi. Rig terdiri atas berbagai komponen seperti menara bor, derrik, mesin penggerak, sistem pemutar, dan sistem pengangkat pipa bor. Yang kedua itu drill pip dan drill bit. Drill pip merupakan pipa baja khusus yang digunakan untuk menyalurkan tenaga putar dari rig menuju mata bor di dasar sumur. Pipa ini juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi sumur pengeboran. Sementara itu, drill bit adalah mata bor yang berada di ujung drill pip dan berfungsi memotong serta menghancurkan batuan selama proses pengeboran. Yang ketiga itu ada mud pump. Mud pump adalah pompa bertekanan tinggi yang digunakan untuk mensirkulasikan lumpur pengeboran dari permukaan ke dalam sumur melalui drill pip dan kembali ke permukaan melalui anulus. Lumpur pengeboran berfungsi mendinginkan mata bor, mengangkat serpihan batuan hasil pengeboran, dan menjaga kestabilan dinding sumur serta mengontrol tekanan formasi. Yang keempat itu ada blowout preventer (BOP). Blowout preventer atau BOP adalah peralatan keselamatan yang dipasang pada kipas sumur untuk mencegah terjadinya blowout, yaitu semburan minyak, gas, dan fluida bertekanan tinggi serta secara tidak terkendali dari dalam sumur.
Lanjut pada pengembaraan sumber daya mineral. Pengembaraan sumber daya mineral merupakan kegiatan pengoboran yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan identifikasi endapan mineral di bawah permukaan bumi. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengetahui keberadaan, bentuk, kedalaman, ketebalan, serta kadar mineral yang terkandung dalam suatu daerah prospek. Dalam eksplorasi mineral, metode yang umum digunakan adalah core drilling, reverse circulation atau RC drilling, yang dimana core drilling dilakukan dengan mengambil sampel inti batuan yang berbentuk silinder sehingga struktur, tekstur, dan mineralisasi batuan dapat diamati secara detail. Metode ini ditingkatkan melalui akurasi tinggi dan banyak digunakan pada tahap eksplorasi rinci. Sementara itu, RC drilling merupakan sirkulasi udara yang bertekanan untuk mengangkat serpihan batuan ke permukaan. Metode pengoboran mineral, yang dimana ada core drilling. Core drilling adalah metode pengoboran yang bertujuan mengambil sampel inti batuan berbentuk silinder core yang dari bawah permukaan bumi. Sampel inti ini digunakan untuk mengetahui litologi struktur batuan, alterasi, dan kandungan mineral secara detail. Metode ini menggunakan mata bor berlubang dan memungkinkan inti batuan masuk ke dalam core barrel. Situ ada reverse circulation drilling. Reverse circulation drilling atau RC drilling merupakan metode pengoboran yang menggunakan udara tekanan tinggi untuk mengangkat serpihan batuan cutting dari dasar lubang bor ke permukaan melalui ke bagian dalam pipa bor. Ketiga itu ada rotary drilling. Rotary drilling adalah metode pengoboran yang bekerja dengan mengatur mata bor untuk menghancurkan batuan di bawah permukaan. Metode ini banyak digunakan pada pengoboran migas, air tanah, maupun geoteknik karena mau mencapai kedalaman besar. Auger drilling. Auger drilling merupakan metode pengeboran yang menggunakan mata bor berbentuk spiral auger untuk mengangkat material tanah atau batuan lunak ke permukaan. Jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu pengoboran merupakan salah satu tahap penting dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam karena digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan serta menentukan keberadaan dan potensi sumber daya seperti minyak, gas bumi, mineral, air tanah, dan panas bumi. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan pengoboran harus direncanakan dengan baik melalui studi geologi, pemilihan metode, persiapan alat, hingga pengendalian keselamatan kerja. Proses pengoboran berjalan efektif dan meminimalisirkan risiko teknisi maupun dampak lingkungan. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.